Hai semuanya, aku Madarina Azharan atau Mada. Dan di video kali ini aku akan membahas rubrik yang berjudul Anarchy and the Struggle for Power oleh John Mearsheimer. Pasti kalian bingung, kenapa sih kita harus ngebahas Anarchy and the Struggle for Power oleh John Mearsheimer? Emang apa relevansi sama hal yang terjadi saat ini? Well, mungkin buat kamu yang tidak memasuki dunia politik dan hubungan internasional, kurang mengerti mengapa teori yang dibawakan John Mearsheimer ini sangat berpengaruh dengan dunia konflik yang terjadi saat ini. Jadi, aku mau diskusi santai bareng kalian membahas tentang apa itu anarchy and the struggle for power dan relevansinya dengan dunia politik yang terjadi saat ini. Oke, let's go. Mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh anarchy and the struggle for power, kita akan mengenal dulu sebenarnya anarchy and the struggle for power ini membahas apa sih? So, anarchy and the struggle for power adalah teori Mearsheimer yang menggambarkan struktur politik internasional yang dikenal sebagai anarki. Dalam teori ini, negara-negara berkuasa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hegemon dan non-hegemon. Negara-negara ini akan berperistiwa secara terus-menerus dalam rangsangan anarki, mencoba untuk mengumpulkan kekuatan dan memperkuat posisinya. Teori ini menghasilkan konflik antara negara-negara yang akan mengakibatkan kesulitan dalam mencapai keharmonisan internasional. Nah, dalam teori ini, Mearsheimer menggambarkan dunia politik internasional ini sebagai semacam kekacauan dikarenakan anarki ini. Dalam lingkungan yang keras ini, negara-negara itu terus berusaha untuk membangun dan memperkuat kekuatan mereka. Masalahnya adalah karena semua negara itu berjuang untuk memperoleh lebih banyak kekuatan, ini bisa menciptakan konflik antar mereka. Jadi, daripada berharap semua negara bisa hidup berdampingan dengan damai, teori ini mengatakan bahwa persaingan itu sebenarnya cukup alami dalam politik internasional. Dalam bukunya, Mearsheimer membahas tentang 5 asumsi di international system. Yuk kita bahas satu persatu 5 asumsi ini dari perspektif aku sebagai mahasiswi hubungan internasional. Jadi, maksud dari asumsi pertama ini, Mearsheimer ini menggambarkan bahwa ketika kita bicara tentang sistem internasional, kita tidak memiliki otoritas sentral seperti yang kita temukan dalam pemerintahan nasional. Artinya, tidak ada bahan atau lembaga tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengontrol negara-negara di seluruh dunia. Sebagai gantinya, negara-negara beroperasi dalam apa yang disebut sebagai lingkungan anarkis. Anarki dalam konteks ini bukan berarti kekacauan atau kekacauan seperti dalam penggunaan sehari-hari, tetapi lebih kepada ketiadaan pemerintah atau otoritas pusat yang mengatur interaksi antar negara-negara. Dalam sistem yang anarkis ini, negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri, tanpa otoritas eksternal yang mengatur atau mengendalikan perilaku mereka, dan ini seringkali mengarah pada persaingan, konflik, dan dinamika yang rumit antara negara-negara di dunia politik internasional. Jadi, asumsi ini menjelaskan bahwa sistem internasional hingga saat ini yaitu anarki. Asumsi kedua ini kita bicara tentang great powers, negara-negara besar di mana mereka memiliki kemampuan yang lebih dari negara lain. Salah satunya militer yang kuat dan agresif yang memungkinkan mereka untuk melakukan serangan atau tindakan agresif terhadap negara lain. Kemampuan militer ini termaksud dalam hal persenjataan, teknologi, dan kekuatan militernya secara keseluruhan. Dengan memiliki kemampuan militer yang ofensif, negara-negara besar dapat mengancam untuk menyerang negara lain atau dalam kasus yang ekstrim memusnahkannya. Ini pun menciptakan potensi untuk konflik dan perang antara negara-negara besar, karena masing-masing memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang merusak terhadap yang lain. Konsep ini menyiratkan bahwa negara-negara tidak pernah sepenuhnya yakin dengan niat atau tujuan negara lain dalam sistem politik internasional. Meskipun negara dapat melakukan pengamatan dan analisis terhadap tindakan dan pernyataan negara lain, tapi tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami atau meramalkan niat sebenarnya dari negara-negara tersebut.
Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku negara, termasuk kepentingan nasional, keamanan, politik domestik, dan perubahan lingkungan internasional. Selain itu, interpretasi terhadap niat negara lain seringkali subjektif dan dipengaruhi oleh prasangka dan perspektif dari pihak yang menafsirkannya. Ketidakpastian tentang niat negara lain dapat menciptakan ketegangan dan kecurigaan antara negara-negara, karena setiap negara mungkin merasa terancam oleh tindakan atau kebijakan negara lain yang dianggap tidak ramah. Ini dapat memperumit hubungan antara negara dan mempengaruhi dinamika politik internasional. Hal ini menyeratkan bahwa untuk negara-negara besar, the great powers, tujuan utama mereka adalah bertahan hidup atau mempertahankan keberlangsungan hidup negara mereka. Mereka berusaha untuk menjaga integritas wilayah mereka dari ancaman eksternal dan juga memastikan bahwa sistem politik domestik mereka stabil dan tidak tergantung pada negara lain untuk keamanan dan kesejahteraan. Intinya, negara-negara besar berfokus pada memastikan keamanan dan stabilitas dalam dua aspek utama. Yang pertama, integritas wilayah. Mereka berusaha untuk melindungi dan mempertahankan wilayah nasional mereka dari ancaman atau agresi oleh negara lain. Ini mencakup upaya untuk menjaga perbatasan negara tetap aman dan terlindungi. Yang kedua, kemandirian politik domestik. Negara-negara besar juga berupaya untuk memastikan bahwa sistem politik domestik mereka stabil dan mandiri. Mereka ingin memastikan bahwa keamanan negara tidak tergantung pada bantuan atau campur tangan negara lain, dan bahwa kebijakan dalam negeri mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Dengan fokus pada tujuan ini, negara-negara besar berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi warganya, serta mempertahankan kedaulatan dan otonomi mereka di tengah persaingan dan dinamika politik internasional. Oke, pernyataan ini menyeratkan bahwa negara-negara besar atau great powers cenderung bertindak secara rasional dalam sistem politik internasional. Ini berarti bahwa mereka mempertimbangkan tujuan dan kepentingan nasional mereka secara logis. Berdasarkan analisis yang diteliti terhadap informasi yang tersedia dan konsekuensi dari berbagai tindakan. Sebagai aktor rasional, negara-negara besar menggunakan perhitungan yang matang dalam pengambilan keputusan politik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, mengambil tindakan yang diharapkan akan mendapatkan manfaat besar bagi negara mereka dengan mempertimbangkan resiko dan hasil yang mungkin terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa rasionalitas dalam konteks ini bisa bervariasi tergantung pada persepsi, kepentingan, dan kondisi internal dan eksternal dari masing-masing negara. Selain itu, keputusan yang diambil oleh negara-negara besar juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, politis, atau budaya yang tidak selalu mencerminkan rasionalitas yang murni. Namun demikian, dalam teori, asumsi ini menegaskan bahwa negara-negara besar cenderung berusaha bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan rasional mereka. Dari 5 asumsi yang dijabarkan Meshimer, muncullah 3 patterns of behavior atau 3 pola perilaku yang terjadi dalam sistem politik internasional. Yang pertama, ketakutan atau fear. Ketidakpastian tentang niat dan tindakan negara lain serta keadaan anarki dalam sistem internasional cenderung menciptakan rasa ketakutan di antara negara-negara. Ketakutan ini mendorong negara-negara untuk mengantisipasi ancaman dan bahaya potensial yang kemudian mempengaruhi keputusan dan strategi mereka dalam politik internasional. Kedua, self-help atau bantuan diri. Karena tidak ada otoritas pusat yang mengatur dan melindungi negara-negara dalam sistem politik internasional yang anarkis, negara-negara cenderung mengandalkan diri sendiri untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional mereka. Ini termaksud dalam pembangunan kapabilitas militer loh. Selain itu, pembentukan aliansi dan penggunaan strategi lainnya untuk mempertahankan diri dari ancaman asing. Yang ketiga, maksimalisasi kekuatan atau power maximization. Dalam upaya untuk mempertahankan keamanan dan memenuhi tujuan nasional mereka, negara-negara besar cenderung berusaha untuk memaksimalkan kekuatan mereka di tingkat nasional dan internasional.
Hal ini mencakup pengembangan kekuatan militer, ekonomi, dan politik, serta upaya untuk memperluas pengaruh mereka di panggung dunia. Pola perilaku ini sangat terkait dan saling memperkuat secara keseluruhan. Meshimer menjelaskan bahwa pola tersebut menggambarkan dinamika yang terjadi di dalam sistem politik internasional yang anarkis, terutama di antara negara-negara besar. Dalam sistem yang tidak memiliki otoritas pusat, negara-negara besar cenderung merasa takut dan curiga terhadap satu sama lain. Dalam konteks ini, negara-negara besar mengandalkan strategi bantuan diri untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Karena tidak ada mekanisme formal untuk melindungi mereka dari ancaman eksternal. Mereka juga cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka sendiri karena tidak bisa mengandalkan negara lain untuk keamanan mereka. Tujuan utama negara-negara besar dalam sistem anarkis adalah untuk menjadi negara yang paling kuat atau hegemon, sehingga mereka dapat mengendalikan dan mendominasi lingkungan politik internasional. Setelah membicarakan asumsi dan pola perilaku yang terjadi di politik internasional, selanjutnya Meshimer membahas konsep keseimbangan kekuatan dalam politik internasional atau balance of power. Konsep ini melibatkan strategi negara-negara untuk mengubah atau mempertahankan distribusi kekuatan. Mereka mencari cara untuk memperoleh kekuatan tambahan menggunakan berbagai sarana seperti militer, ekonomi, dan diplomasi. Pengejaran kekuasaan terus berlanjut sampai mencapai hegemoni, di mana negara menjadi dominan dalam sistem internasional. Hanya setelah sepenuhnya menguasai sistem, negara dapat menjadi kekuatan status quo yang mempertahankan distribusi kekuatan yang ada. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan pengaruh dan keamanan mereka dalam politik internasional. Dengan hadirnya balance of power, maka tak dapat dipungkiri muncullah hal yang tak bisa dihilangkan oleh suatu negara hingga saat ini. Apakah itu? Yap, benar banget. Security dilemma. Dalam the security dilemma, negara-negara seringkali terjebak di situasi yang sulit. Ketika satu negara mencoba meningkatkan keamanannya, negara lain bisa melihatnya sebagai ancaman. Ini bisa membuat negara lain juga meningkatkan keamanannya, menciptakan ketegangan dan bahkan perlombaan senjata antar negara. Jadi, dapat dilihat bahwa poin penting dari hal ini adalah pertama, sebelum sebuah negara diakui sebagai status quo, mereka harus benar-benar menguasai seluruh sistem politik internasional. Negara harus memperhatikan baik pertahanan dan serangan potensial dari negara lain. Dalam logika realisme ofensif, tindakan yang diambil oleh satu negara untuk meningkatkan keamanannya sering dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Contohnya, perlombaan senjata nuklir, persaingan antar negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara dalam mengembangkan dan memodernisasi arsenal nuklir. Mereka adalah contoh konkret dalam konsep dilema keamanan dalam teori Meshimer. Karena dunia internasional beroperasi dalam kondisi anarki, tanpa otoritas pusat, sangat sulit untuk mengatasi dilema keamanan ini karena kurangnya kepercayaan dan ketidakpastian antara negara-negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Meshimer melihat bagaimana konsep keseimbangan kekuatan atau balance of power ini berperan dalam politik internasional ini masih relevan pada era ini, di mana negara-negara berusaha untuk memperoleh kekuatan tambahan dan menjaga distribusi kekuatan yang ada. Namun, dengan hadirnya konsep ini, muncullah tantangan baru dalam bentuk security dilemma. Di chapter cooperation ini, Meshimer menganalisa mengapa great power ini terkesan enggan melakukan perjanjian kerjasama. Di sini, Meshimer melihat bahwa negara-negara besar sering kali enggan melakukan perjanjian kerjasama karena takut pihak lain akan melanggar perjanjian tersebut dan mendapatkan keuntungan besar. Kekhawatiran ini biasanya muncul dalam bidang militer. Logika balance of power sering kali membuat negara-negara besar membentuk aliansi dan bekerja sama melawan musuh mereka.
baik rival maupun sekutu bisa bekerja sama. Sebagai contoh, yaitu kasus krisis Ukraina atau konflik di Ukraina, terutama aneksasi Krim oleh Rusia pada tahun 2014, adalah contoh nyata dan bagaimana negara-negara besar bersaing untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain dan memperluas pengaruh mereka di wilayah yang strategis. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kerjasama terjadi ketika negara-negara memiliki insentif kuat untuk memanfaatkan negara lain. Namun, tidak ada jumlah kerjasama yang dapat menghilangkan logika dominasi kompetisi keamanan. Kedamaian sejati atau dunia di mana negara-negara tidak bersaing untuk kekuasaan tidak mungkin terjadi selama sistem negara tetap dalam keadaan anarkis. Karena motif utama di balik perilaku negara-negara besar adalah bertahan hidup. Di dalam sistem yang tidak memiliki aturan pusat, keinginan untuk bertahan hidup mendorong negara-negara untuk bersikap agresif. Jadi, dari pembahasan tentang Anarchy and the Struggle for Power oleh John Mearsheimer, dapat disimpulkan bahwa teori tersebut membahas struktur politik internasional yang didasarkan pada anarki, di mana negara-negara besar berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan memperkuat posisi mereka. Dan dapat dilihat bahwa politik internasional dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks antara negara-negara besar, di mana ketakutan, persaingan, dan keinginan untuk bertahan hidup memainkan peran utama. Meskipun terdapat upaya untuk mencapaikan kerjasama dan keseimbangan kekuatan, tantangan dalam bentuk security dilemma dan anarki terus menghadang proses tersebut. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada kali ini. Aku harap teman-teman bisa paham dan mengambil beberapa pelajaran yang telah kita diskusikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!